안녕하세요. 뽀족스람 채널에 다시 오신 것을 환영합니다. Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan melanjutkan film The at Night ya. Untuk yang belum nonton part 1, linknya ada di deskripsi ya. Hayo kita mulai. Di jalan, Seonhwa pun akhirnya bertemu dengan Seongsuk dan langsung membawanya pergi. Mereka mencoba melacak tempat cenayang wanita yang diceritakan Seongsuk. Tidak hanya keberadaan cenayang, tapi perempuan aneh yang dilihatnya itu juga disampaikan ke Seonhwa. Mendengar itu, Seonhwa meminta Seongsuk untuk tidak lagi bersamanya dan pulang ke kuil karena dia harus menghabisi seseorang. Secara garis besar, Seonhwa menjelaskan jika monster itu bangkit, maka wanita itu akan mati di tangannya. Jadi hal yang paling baik adalah menyingkirkannya segera. Cerita kembali ke Hong Tae. Dia mengatakan ada urusan lain dan berjalan pergi. Di tengah jalan, dia melihat Seonhwa yang berjalan lewat dan mengikutinya. Hong Tae kehilangan jejak Seonhwa, sedangkan si bocah tengik ini malah sampai duluan di rumah cenayang dan mengajaknya kabur. Gadis itu diam saja dan sekilas seperti ada bayangan orang yang lewat. Hong Tae sendiri dihubungi Dong Jin yang mengabarkan tentang mayat seorang pria yang ditemukan di gunung bernama Kim Jung Cheol, yang adalah seorang antropolog. Dia diasingkan karena tuduhan pemalsuan artefak 13 tahun yang lalu. Dia juga mendirikan situs kelompok meditasi hingga setahun lalu, dan anehnya mayat-mayat yang mereka temukan itu adalah anggota meditasi tersebut. Dalam sebuah foto perkumpulan meditasi, ada dua lagi yang belum menjadi korban, yaitu gadis SMA yang dilaporkan hilang dan seorang cenayang yang pernah memberikan jimat kepada Dong Jin. Ho Tae pun meminta alamat cenayang itu. Di lain tempat, akhirnya Seonhwa sampai juga di depan rumah cenayang. Dia masuk dan ada sebuah tangan arwah yang menunjuk ke sebuah kertas di meja. Sesuatu berbunyi dari lemari dan setelah dibuka ternyata seorang anak yang ditempel semacam kertas jimat di seluruh wajahnya. Sewaktu Seonhwa ingin mengarahkan kapaknya, Hong Tae muncul dan mencegahnya. Lebih seru lagi di saat Hong Tae ingin memborgol Seonhwa, seseorang datang dan langsung menghempaskan Hong Tae sampai dia tidak sadarkan diri. Ternyata gadis SMA yang dilaporkan hilang itu. Tangannya sempat berurat karena menyentuh Hong Tae yang mengantongi jimat pelindung di jasnya pemberian dari Dong Jin. Gadis yang dirasuki monster itu datang untuk mengincar gadis cenayang tersebut dan tahu bahwa dia sudah kabur dari penciumannya. Setelah gadis itu pergi, Seonhwa bergegas menandai kapaknya dengan darah dan mengikutinya. Ada suara roh yang berbisik yang berkata, sebentar lagi dia akan mati. Tak berguna, semua akan berakhir. Tapi Seonhwa tetap tidak peduli. Gadis SMA tadi tahu dia diikuti dan berlari untuk mencoba menghilangkan jejak dan malah bertemu dengan Dong Jin. Gadis itu berakting minta tolong dan bersembunyi di belakangnya. Dong Jin yang sedang mengarahkan pistol ke Seonhwa tiba-tiba diterkam dari belakang setelah mengendus baunya. Monster itu sudah berpindah ke badan baru dan meninggalkan mayat anak SMA yang langsung membusuk. Pertempuran pun dimulai. Polisi datang dan Seonhwa pun segera kabur. Polisi tadi kini berhadapan dengan sang monster dan cerita pindah ke Seongsuk. Mereka tampak membeli tiket ke Gwangju. Hari sudah berganti dan masuk ke hari ke-7. Di dalam kereta, Seongsuk sekilas melihat arwah gurunya sedang duduk di terminal. Seonhwa juga segera mengarah ke terminal dan berencana pergi ke Gwangju setelah membaca sebuah tulisan di kertas yang bertuliskan apa yang kau cari ada di Gunung Buk. Sayangnya kereta terakhir sudah berangkat dan dia harus menunggu 3 jam lagi. Arwah biksu hadir dan duduk di sampingnya lalu berkata, dialah satu-satunya harapan. Takdir sebagai pelindung tak akan usai walaupun Seonhwa mencoba lari. Ada sebuah gambaran tentang anak kecil yang sedang meratapi kematian ibunya dan memanggilnya paman. 3 jam kemudian akhirnya dia mendapatkan tiket ke Gwangju. Di tempat lain, Dong Jin yang dirasuki monster juga tampak berkendara menuju tempat yang sama. Mereka semua menuju ke Gunung Buk, kuil di mana Seongsuk tinggal. Dong Jin sampai duluan. Di tempat lain, polisi masih sibuk memeriksa tempat kejadian perkara. Seongsuk dan gadis cenayang juga sudah hampir sampai, tapi mereka memilih beristirahat dulu di sebuah gubuk. Seonhwa melewati tempat yang sama dan menemukan mereka.
Di saat Xionhua masuk, gadis itu sudah hilang. Kita kembali ke rumah cenayang. Seorang ibu menceritakan kepada Hong Tae tentang gadis cenayang itu ternyata adalah hantu. Tidak ada yang menyadari kehadirannya selain ibu ini dan akhirnya hantu itu ikut dengannya. Hantu yang bernama Iran itu menceritakan kisah hidupnya dulu yang sangat teraniaya sampai suatu hari dia diangkat anak oleh seorang arkeolog yang tak lain adalah Profesor Kim. Kehidupannya menjadi bahagia tapi tidak berlangsung lama. Profesor yang menjadi ayah angkatnya itu sangat terobsesi untuk membuktikan kebenaran legenda tersebut dan akhirnya Iran ini menjadi korban. Kita kembali lagi ke Cheong-suk. Ternyata selama ini dia hanya halu bersama dengan gadis itu. Kenyataannya yang dibawa dari kemarin itu hanyalah tas berisikan peti sarira dan sepatu yang ditemukan di jalan yang diyakini dipakai oleh gadis tersebut. Soal gadis yang dilihatnya di terminal juga itu ternyata ibu-ibu yang ada di rumah cenayang tadi. Nah, jadi yang seorang cenayang itu adalah ibu ini dan dia bercerita tentang Dongjin yang datang ke rumahnya beberapa hari lalu. Cenayang membuatkan jimat menggunakan darahnya yang akhirnya diberikan kepada Hong Tae. Ada yang menarik dari perkataan cenayang di mana dia berkata, Dongjin tidak sadar jika dia sudah meninggal, begitu juga seluruh anggota meditasi di mana mereka seharusnya sudah mati lama. Mereka hidup karena tidak bisa mati dan seperti terikat pada seutas benang. Entah bagaimana caranya Profesor Kim menemukan mereka semua. Dia menjadikan mereka sebagai persembahan sebagai batu pijakan. Monster mata merah akan mengikuti aroma darah mereka dan hinggap di setiap batu pijakan itu satu persatu untuk bertemu dengan sang hitam. Belum selesai dia bercerita, tiba-tiba tangannya tidak terkontrol dan mencekik diri sendiri. Hong Tae menghentikannya dan cenayang itu berkata, garis takdir detektif itu mirip dengannya sehingga dia menjadi batu pijakan. Dia mengaku Iranlah yang menyuruhnya melakukan ini semua untuk bertahan hidup. Dari yang histeris, dia berubah sikap lagi dan berkata soal Dongjin. Karena Hong Tae lah Dongjin tidak bisa mati meskipun itu takdirnya. Sekarang dia lega mengetahui itu karena ternyata bukan salahnya. Dia tertawa sambil berkata, kalau begitu urus saja urusanmu. Pergilah ke Gunung Buk. Semua yang terbelenggu akan pergi ke tempat sang pengendali. Kembali ke Gunung Buk, Cheong-suk akhirnya membantu Xionhua memasang perangkap untuk mencegah si mata monster bertemu kembali. Xionhua juga menuliskan mantra di badan dan baju Cheong-suk sebagai pelindung, sedangkan Hong Tae terlihat mengendara ke Gunung Buk. Sekilas cerita tentang si mata, diyakini bahwa ketika kau tidak bisa lagi melupakan masa lalu, maka penderitaan itu akan datang. Hitam melambangkan penderitaan dan merah kecemasan. Merah dan hitam yang tak berbentuk membuat orang menderita. Baik dunia kehidupan ataupun kematian akan menderita dalam keputusasaan juga penderitaan dan kemarahan. Semua akan terjebak di sana selamanya. Dunia yang dipenuhi keputusasaan akan berubah seperti sebuah neraka. Tibalah hari ke-8. Xionhua terlihat melafalkan mantra dan tak lama datanglah Dongjin dengan membawa kepala patung Buddha yang segera dilempar ke dalam kobaran api. Di belakang Cheong-suk sudah bersiap dengan kapak dan mengingat pesan Xionhua yang menyuruhnya menghabisinya dengan kapak jika monster itu berhasil merasukinya. Xionhua terus melafalkan doa. Monster itu mengatainya manusia bodoh karena dia tidak mengincar Xionhua karena tujuannya adalah tubuh seseorang yang dapat membuka peti sarira. Seharusnya Xionhua memang bisa membuka peti itu setelah dia menjadi biksu penerus waktu itu. Tapi sayangnya dia kabur dari gunung dan kemampuannya itu pun berpindah. Monster itu tidak lagi membutuhkan Xionhua dan menyarankan dia untuk mengakhiri hidup sendiri dengan memberikan pistol. Dia lalu memanggil Iran untuk menangkap Cheong-suk. Iran datang dengan kaki dirantainya dan mencoba melepas jubah yang bertuliskan jimat itu. Xionhua mengarahkan pistol ke dagunya dan suara tembakan pun terdengar sampai ke telinga Hong Tae. Yang tertembak ternyata monster itu, tapi tentu saja tidak berfungsi yang membuat dia semakin marah sedangkan jubah Cheong-suk pun terlihat sudah terlepas. Monster itu mengeluarkan semacam asap hitam yang menyerang Xionhua. Xionhua menahan kaki monster itu dan menyuruh Cheong-suk untuk segera pergi. Dia pun menuruti dan tak lupa membawa serta jubah juga peti sarira. Monster itu mengikutinya. Selagi monster itu melakukan pengejaran, Xionhua sendiri berurusan dengan kabut hitam.
Lari sana-sini, Cheong-suk terjatuh dan akhirnya bertemu dengan Hong Tae, sedangkan monster itu datang dari arah lain. Hong Tae yang belum tahu apa-apa dengan santainya mendekat dan terdiam melihat wajah temannya. Jimat yang dikantongi Hong Tae membuat Dongjin tersadar sebentar yang menyuruh Hong Tae untuk segera pergi. Setelah itu dia dikuasai monster lagi dan Hong Tae pun dihempaskan. Saat monster itu sudah sangat dekat dengan Cheong-suk, Xionhua datang tepat waktu dan menembak kakinya. Walaupun kakinya terluka, dia masih bisa merangkak dan melanjutkan pengejaran. Xionhua yang sudah siap mengapak malah tertembak oleh si PA Hong Tae. Tapi ternyata kapak itu tetap mengenai Dongjin. Mayat Dongjin dengan cepatnya membusuk dan kering. Semua belum berakhir. Monster itu ternyata berhasil masuk ke tubuh Cheong-suk. Hong Tae lagi-lagi dibuang begitu saja dan kali ini dia tidak selamat. Xionhua mengatakan sakiti dia asal jangan anak ini. Monster itu menjawab, tampaknya kau sudah lupa bahwa anak ini adalah putra dari wanita yang kau benci. Dia lalu membuka peti sarira dan Xionhua pun dikapak. Ada sebuah gambaran di mana Xionhua yang bersama anak itu lalu terbenam jauh dari cahaya. Setelah itu ilusi tentang seorang anak kecil yang mengarahkan tangan Xionhua ke lehernya sambil berkata, ibuku telah membunuh seluruh keluargamu. Jika ingin membalas belum terlalu terlambat. Inilah kesempatan terakhirmu. Jangan menyerah seperti saat kau meninggalkan kuil. Balaskan dendammu untuk menghilangkan penderitaanmu yang terpendam. Xionhua ingin tapi tetap tidak sanggup. Sejatinya inilah manusia yang masih mempunyai hati nurani. Anak itu berubah menjadi monster yang mengatainya tetap bodoh walaupun dikasih kesempatan terakhir. Di saat monster itu ingin mengapaknya, Xionhua memegang tangannya dan membacakan mantra doa. Ternyata kesempatan tadi dipakai Xionhua untuk menuliskan mantra di wajah monster ini yang membuatnya tersadar kembali. Xionhua pun meminta maaf kepadanya untuk semua yang terjadi dan mengisyaratkan dia untuk menghabisinya. Walaupun berat, Cheong-suk mengayunkan kapaknya yang ternyata monster itu sudah berpindah ke Xionhua. Kejadian itu menggetarkan sampai membuat dinding kuil runtuh. Setelah malam itu, Cheong-suk membawa peti sarira ke sebuah padang pasir dan peti itu pun terkubur di sana. Arwah Iran muncul lagi dengan kaki yang dirantai dan seakan ditarik dari dalam pasir. Cheong-suk mengulurkan tangannya dan disambut oleh arwah itu, lalu rantai itu pun terlepas. Artinya sebuah pertolongan dibutuhkan untuk seseorang yang terbelenggu yang menyambut niat baik tersebut. Tamat. Kata orang hidup itu singkat, tapi seluruh momen singkat itu memiliki artinya sendiri. Setelah kau menemukan makna kehidupan, maka bangunlah dari mimpi kesedihanmu. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 공유 잊지 마시고요. 다음 영상 알림을 위해 알람 설정도 부탁드립니다. Sampai jumpa.